Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2069. Wanita lebih baik tidak berkelahi dan membunuh. Bos, kita akan tiba di tempat yang ditentukan dalam 5 menit. Apa yang harus kita lakukan? Pihak lawan juga telah memblokir seluruh wilayah udara. Semua orang bertanya dengan cemas. Kapan Richard akan tiba? Tanya Nathan Clark. Semua orang terkejut. Saat ini, Nathan Clark ternyata menanyakan Richard. Tiba dalam waktu setengah jam. Tapi Vermilion tetap memeriksa dan menjawabnya. Hentikan dia sebisa mungkin. Perpanjang waktu dia datang ke sini. Sebelum kata-katanya selesai, Nathan Clark sudah berdiri. Pergi ke pintu kabin. Bos, Anda. Semua orang bingung. Ikuti saja perintahku. Nathan Clark membuka pintu kabin dan langsung melompat. Semua orang terkejut. Benar, Nathan Clark melompat dari ketinggian ribuan meter. Dia berubah menjadi meteor dan menukik ke bawah. Kecepatannya semakin cepat, seperti api yang membara. Lee Sonmi dan pasukan lainnya menjaga lingkaran luar. Saat itu, seseorang berseru, "Lihat ke langit." Suara ini membuat semua orang melihat ke langit. Cahaya yang jatuh dari langit terlalu menakutkan. Dari jarak seperti itu, semua orang bisa merasakan momentum petir yang besar. Tidak peduli apa itu. Meskipun itu sebuah batu besar, kekuatannya sangat mengejutkan jika dijatuhkan dari tempat setinggi itu. Seseorang. Itu adalah orang. Segera anak buah Lee Sonmi mendeteksi bahwa itu adalah seseorang. Apa? Semua orang terkejut. Jatuh dari langit. Hentikan dia di udara. Perintah Lee Sonmi. Terlambat. Tidak ada kesempatan. Tiba-tiba, Nathan Clark mempercepat gerakan di udara. Senjata tidak bisa menangkap kecepatan jatuhnya dari langit. Dalam sekejap mata, sebuah sosok secara bertahap menjadi jelas di retina mata telanjang semua orang. Duar, Nathan Clark mendarat di tanah. Ketika menyentuh tanah, bumi bergetar. Nathan Clark mendarat di atap truk dengan perangkat medan magnet Triparta Group dengan tepat. Boom, krak. Momentum jatuh dari langit terlalu menakjubkan. Langsung menghancurkan perangkat medan magnet dan truk. Tidak hanya itu, kekuatannya juga terpancar. Retakan seperti jaring laba-lab muncul di tanah, dan terus meluas. Krak, krak, kendaraan atau mesin dari Triparta Group di sekitarnya meledak satu demi satu. Boom, tidak hanya itu. Hal itu juga menimbulkan ombak di laut terdekat. Semua kapal terbalik. Karena pendaratan Nathan Clark, area ini berubah menjadi reruntuhan kiamat. Kacau. 4 penjuru semuanya hancur. Semua orang yang menjaga perimeter dan mereka yang menangkap Kirin berada dalam kekacauan. Apalagi saat orang-orang di dalamnya tidak tahu apa yang terjadi. Bumi berguncang dan gunung bergoyang. Seperti dibombardir oleh senjata super. Namun, itu hanya karena Nathan Clark mendarat di tanah. Tahan. Tunggu. Teriak Lee Sonmi. Richard dan yang lain mempercepat kecepatan mereka setelah mengetahui berita di sini. Di tengah jalan, ada kendaraan udara nirawak yang mengganggu. Celaka. Pihak lawan sudah mempersiapkan diri. Bersihkan semua rintangan dan maju dengan kecepatan penuh. Di bawah komando Lee Sonmi, garis pertahanan luar segera memulihkan formasi. Semua orang mengepung Nathan Clark. Berlapis-lapis hingga tidak bisa ditembus. Kalian akhirnya muncul. Aku sudah lama menunggu. Lee Sonmi tampak bersemangat. Jika dia bisa menyelesaikan semuanya sebelum Richard dan yang lain datang, dia akan menjadi penyumbang terbesar. Baik di Triparta Group atau di laboratorium para dewa. Dia bahkan bisa menggantikan Richard. Nathan Clark berdiri di tempat yang tinggi, dan berkata dengan dingin, "Wanita, lebih baik tidak berkelahi dan membunuh." Hehe, bukan urusanmu. Apa kamu ingin mengatakan bahwa kamu adalah Nathan Clark? Orang yang terakhir kali muncul adalah kamu. Bukan. Lee Sonmi menatap Nathan Clark dengan sengit. Nathan Clark tersenyum. Benar, itu aku. Tapi aku tidak muncul di negara Urusa. Itu bukan aku. Bab 2070. Menangkap pencuri harus tangkap rajanya dulu. Nathan Clark mengakui dengan gamblang dan lapang dada. Tapi tidak ada yang percaya. Mereka semua mengira dia palsu. Sama seperti terakhir kali Dewa Iblis Laza berpura-pura menjadi Nathan Clark. Tidak ada yang akan mempercayainya. Dalam benak semua orang, Nathan Clark sudah mati.
Bahkan jika dia belum mati, pasti sudah bersembunyi. Bagaimana mungkin menyatakan diri depan umum? Baru-baru ini tidak ada yang akan mempercayai siapapun yang menyebut dirinya Nathan Clark. Bahkan jika memiliki wajah yang sama dengan Nathan Clark, tidak ada yang akan mempercayainya. Menyamar, baik teknik penyamaran kuno atau teknologi modern, semua bisa melakukan penyamaran. Menyamar menjadi Nathan Clark terlalu mudah. Sebaliknya, saat Nathan Clark mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan jika dia menunjukkan wajah aslinya, tidak ada yang akan mempercayainya. Tapi saat ini, Nathan Clark menyimpulkan bahwa Lee Sonmi adalah pemimpin dari orang-orang ini. Yang disebut menangkap pencuri harus tangkap rajanya terlebih dulu. Nathan Clark tidak ragu sama sekali. Berubah menjadi sambaran petir dan menembus ke dalam kerumunan. Kecepatan Nathan Clark sangat tinggi sehingga tidak ada yang mampu bereaksi sama sekali. Menerobos dalam kerumunan, muncul di depan Lee Sonmi. Lee Sonmi juga berasal dari negara adikuasa. Kekuatannya sangat menakutkan. Tapi kekuatan super yang dia kendalikan bukanlah serangan atau pertahanan, melainkan mengendalikan. Contohnya, kenapa dia bisa mengendalikan kelompok anak muda yang dikenal sebagai setan? Apa karena mereka benar-benar takut? Tidak, karena dia bisa mengendalikannya. Kekuatan supernya bisa mengendalikan semuanya. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka masih bisa dikendalikan dengan kuat olehnya. Tapi di hadapan serangan tiba-tiba Nathan Clark, dia tidak berdaya untuk melawan. Dia ditangkap oleh Nathan Clark dalam sekejap. Tata, Nathan Clark menghentikan titik saraf di tubuhnya beberapa kali. Lee Sonmi tidak bisa bergerak, apalagi menggunakan kekuatan supernya. Ini, raut wajah Lee Sonmi berubah drastis. Nathan Clark sebenarnya menggunakan jurus totok saraf Neslandia. Ini tertulis di kitab kuno gurunya. Berbeda dengan jurus totok tradisional, yang ditinggalkan oleh gurunya jauh lebih kuat. Pada awalnya, totok saraf Nathan Clark hanya untuk mengendalikan orang. Namun ada catatan tambahan di sampingnya. Awalnya Nathan Clark tidak memerhatikan. Namun kemudian dia menyadari bahwa totok saraf juga dapat mengendalikan orang dengan kemampuan supranatural, membuat kemampuan mereka tidak dapat digunakan. Ini terutama digunakan untuk menyegel titik saraf dan meridian, sehingga kekuatan dan kemampuannya tidak dapat digunakan. Nathan Clark tidak tahu apa kemampuan Lee Sonmi. Jadi untuk berjaga-jaga, dia langsung menyegel titik saraf dan mengunci. Lee Sonmi tertangkap. Semua orang di sekitarnya baru bereaksi. Ribuan orang langsung panik dan menatap Nathan Clark. Cepat lepaskan dia. Dilihat dari reaksi gila orang-orang ini, Nathan Clark menangkap orang yang tepat. Ini adalah pemimpin mereka. Menghadapi orang-orang ini, Nathan Clark mencibir dan berkata, "Jangan bergerak. Aku akan menghancurkan kepalanya jika ada yang bergerak." Begitu kata ini keluar, beberapa bawahan Lee Sonmi langsung panik. Mereka melambaikan tangan dan berteriak, "Tenang, semua tenang. Hati-hati. Jangan sakiti ketua tim, atau kamu akan mati." Beberapa orang juga memperingatkan Nathan Clark. Nathan Clark mencibir. "Benarkah? Kalau begitu aku akan mencoba membunuhnya." Setelah mengatakan hal itu, Nathan Clark mencengkeram leher Lee Sonmi dan perlahan mengerahkan kekuatan. Wajah cantik Lee Sonmi berangsur-angsur kehilangan warnanya dan menjadi sangat pucat. Kemudian, dia sesak napas dan wajahnya berubah ungu. Isak tangis keluar dari mulutnya. Kini semua orang panik. Begitu Nathan Clark mengerahkan seluruh kekuatannya, leher Lee Sonmi pasti akan meledak. Hal yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Tunggu. Jangan gegabah. Hati-hati. Jangan sakiti ketua tim. Anak buah Lee Sonmi benar-benar panik kali ini. Dia tidak berani mengancam Nathan Clark sedikit pun. "Kami akan menyetujui semua permintaanmu." Semua orang berteriak. Lee Sonmi, yang dikendalikan oleh Nathan Clark, juga bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Bersambung.